Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk malam hari ini kita ada di Ringin Kurung, alun-alun Blora. Dan tepat di belakang saya ini adalah Ringin Kurung yang sangat sakral dan sudah berumur ratusan tahun. Dan konon Ringin Kurung ini ada hubungannya dengan Sungai Lusi. Dan nanti kita akan coba menguak hubungan apa yang ada di Ringin Kurung ini dengan Sungai Lusi. Oke, ikuti terus perjalanan kita hanya di Gubuk Misteri. Dan ini Mbah Suro mulai membuka alamnya terlebih dahulu untuk melakukan penerawangan biar bisa menjelaskan makhluk gaib apa saja yang ada di Ringin Kurung ini. Oke, untuk Mbah Suro, Ya, untuk penerawangan Mbah Suro, makhluk apa saja yang ada di tempat ini untuk sisi gaibnya? dari sisi gaibnya yang nampak 2 ekor harimau putih, orang tua berjanggut panjang, kayaknya dia seorang petapa, seorang perempuan pakai kebaya berselendang kuning, dan juga ada seekor naga yang pakai kuluk atau mahkota, dan juga ada makhluk-makhluk tapi lokal, banyak banget di sini. Cuma itu yang saya lihat, dan untuk selanjutnya lebih jelasnya biar lewat gambar aja yang lebih jelas, lewat Mbah Prasojo. Itu aja cukup. Oke. Ya, Oke, makhluk gaib seperti itu yang diterawang oleh Mbah Suro, dan nanti kita akan coba bertanya pada Mbah Prasojo. Oke, ini Mbah Prasojo dan Mbah Suro juga sedang melakukan meditasi untuk penerawangan lebih dalam lagi. Nanti biar bisa ketemu dari sisi gaib dari Ringin Kurung ini.
Oke, Mbak Prasojo sudah selesai melakukan meditasi. Dan untuk Mbak Prasojo, tadi terawangan bisa dijelaskan apa saja yang ada di tempat ini? Baik, saya akan coba menjelaskan. Sebetulnya ringin ini udah tua sekali, udah ratusan tahun umurnya. Dan dulu juga ada ringin putih di sini, tapi udah mati ya. Terus saya kira sama kemarin sudah saya omongkan ada hubungannya dengan yang ada di jembatan Kalilusi. Jadi jembatan Kalilusi itu ekor, sementara kepalanya ada di ringin ini, gitu Mas. Dan untuk lebih jelasnya kita mau visual aja, nanti diterangkan lewat visual. Dan ini masih ada ringin satu lagi Mas. Jadi ini ringin udah ada dua, yang satunya di Pendopo. utara, di Pendopo. Ada ringin lagi ya, tua juga, ratusan tahun juga umurnya. Saya kira begitu. Oke, kita akan langsung saja ke visualisasi biar nanti lebih mudah untuk menerangkan dan penonton kita juga lebih gampang untuk melihat apa yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke visualisasi.
Oke, cukup. Dan nanti akan dijelaskan. Oke, ini Bapak Prasojo juga mengalami gangguan. Kita akan kita akan langsung saja nanti ke penjelasan tentang visual tadi. Oke, seperti itulah yang bisa divisualkan yang ada di ringin kurung alun-alun Blora, dan ini akan dijelaskan oleh Mbah Prasojo. Monggo, Mbah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba menjelaskan hasil dari visualisasi tadi, Mas. Ini tadi saya katakan, ini pohonnya beringin yang tempo dulu, udah lama sekali. Terus ada sosok yang sangat kuat sekali yang ada hubungannya dengan jembatan Lucy ya. Ini kepalanya di tengah-tengah ringin, ringinnya kan cabang itu ada di tengah-tengah ringin, ini menghadap ke utara. Terus ini melingkar masuk ke kanan, jadi ekornya langsung lurus sampai ke jembatan Bandre. Dan sebetulnya makhluk astral lainnya banyak sekali, Mas, termasuk pusaka-pusaka juga banyak di sana. Tapi yang lebih kuat lagi ada kayak bayangan Trisula, Mas. Trisula itu bukan, maksudnya ada, Trisula itu ada artinya tersendiri. Jadi dalam arti Trisula itu untuk menganut 3 kebajikan, Mas. Untuk menganut 3 kebajikan. Yang tengah-tengah ini istilahnya ingat ke Tuhan, yang ini manusia antar manusia. Jadi untuk kerukunan jadi satu untuk daerah Blora sendiri ya. Terus tadi saya katakan kan ada 2 beringin, Mas. Ada 2 beringin, yang satu di utara itu ada sosok kakek-kakek sangat berwibawa sekali, rambutnya panjang, janggutnya panjang, dan dia pakai jubah putih. Tuh, ini beliaunya. Dan dia diberingin di sebelah utara, tepatnya di dalam pendopo. Tuh. Terus sebetulnya sebelah barat itu ada juga masjid yang sangat tua, masjid pertama itu juga sangat sakral sekali. Terus sini sebetulnya di sebelah lingkaran alun-alun dan lingkaran gitu ya. Itu dulunya sebetulnya apa, seperti hutan belantara, maksudnya gerumbul-gerumbul gitu loh, Mas. Bukan hutan tapi gerumbul-gerumbul, terus dijadikan alun-alun itu. Ini yang paling kuat sebetulnya ada 2 ekor harimau. Cuman tadi saya mengalami gangguan dan tidak bisa untuk melanjutkan menggambar harimau tadi. Harimau tadi juga memang bukan harimau biasa, harimau penjaga juga. Terus pesan-pesan untuk masyarakat yang di alun-alun, kalau bisa jangan dikotorin seperti tadi, Mas. Tadi kita masuk kan banyak habis makan apa gitu langsung ditaruh situ aja. Kalau bisa jangan sampai terjadi kayak itu lagi. Saya kira penjelasan saya di situ aja. Oke, untuk kakak itu apakah sudah bisa menemukan namanya? Ya tadi, Mas, saya katakan tadi saya mengalami gangguan karena dia tidak mau untuk
disebutkan namanya. Sebenarnya sangat berwibawa sekali. Dia pokoknya tidak mau namanya disebutkan dalam visual ini, begitu. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Terus untuk Trisula itu apakah berwujud pusaka atau seperti apa namanya? Oh iya ya. Jadi Trisula tadi memang nggak kelihatan jelas seperti pusaka, cuman seperti petunjuk. Nah, ya petunjuk seperti Iya, petunjuk. jadi Trisula itu harus bisa menjalankan 3 kebajikan tadi. Jadi kebajikan untuk umat antara manusia dengan manusia, termasuk dengan apa? Dengan istilahnya antar kepercayaan, itu kita nggak boleh untuk saling menjatuhkan. Terus pusaka juga banyak, cuman kita memang kan udah komitmen nggak mau untuk mengambil atau menarik pusaka-pusaka yang ada dimanapun kan. Karena menurut saya pribadi, untuk penarikan pusaka atau apapun itu ada unsur pemaksaan gitu. Jadi kita nggak mau untuk menarik barang-barang seperti itu. Karena kita kan hanya sebatas menjelaskan sejarah. Ya, Jadi kita datang baik-baik dan harus pulang dengan baik juga, seperti itu ya. istilahnya tidak merusak apa Tidak yang merusak alam. tidak merusak gaib yang ada, maksudnya ya begitu kan. Oke, seperti itulah ya penjelasan dari visual ini. Oke, sekian untuk malam hari ini. Kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Ikuti terus perjalanan kita hanya di Gubuk Misteri.